Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halbad Maral Azia dengan NIM F1B016020 Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram 2021. Pada praktikum dasar sistem kendali tahun 2021, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 4 desain kompensator dengan menggunakan metode diagram Bode, di mana tujuannya adalah untuk yang pertama adalah memahami informasi yang terkandung dalam diagram Bode. Yang kedua, dengan membuat perancangan kompensator menggunakan metode diagram Bode. Alat yang digunakan yang pertama yaitu komputer atau laptop atau PC. Yang kedua adalah MATLAB dengan versi sesuai yang digunakan. Di sini saya menggunakan MATLAB versi R 2018B. Pertama, sebelum kita mulai proses perancangan di MATLAB, saya akan menjelaskan secara teori dulu. Kompensator adalah bagian komponen di dalam sistem yang digunakan untuk membuat output sistem menjadi stabil. Secara umum, kompensator berfungsi untuk mendapatkan output sistem yang diharapkan tanpa merubah bentuk fisik dari sistem. Kompensator bukan hanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan respon transient dari sistem, tapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan karakteristik steady state error-nya. Jika kita menggunakan kompensator dinamis, maka rangkaian kompensator dapat didesain untuk mengizinkan kita transient dan steady state error secara simulation. Kompensator kadang menggunakan integrator murni untuk memperbaiki error, keadaan yang mantap atau diferensiator murni meningkatkan respon transient signifikan sebagai kompensator ideal. Kompensator ideal harus diimplementasikan sebagai rangkaian aktif, memerlukan ampli aktif, dan dimungkinkan membutuhkan sumber daya tambahan. Dalam desain kompensator dikenal ada kompensator. Yang pertama, kompensator lead atau lead kompensator lead, dan kompensator lead lag. Pertama, kompensator lead. Kompensator lead digunakan untuk mendapatkan fase output yang mendahului fase input. Ketika sebuah input sinusoidal diaplikasikan ke dalam sistem, maka kompensator ini menghasilkan fase output yang mendahului fase input tersebut. Kompensator lag. Kompensator lag digunakan untuk mendapatkan fase output yang tertinggal terhadap fase input. Ketika sebuah input sinusoidal diaplikasikan ke dalam sistem, maka kompensator ini akan menghasilkan fase output yang tertinggal fase input tersebut. Yang ketiga, kompensator lead dan lag. Kompensator lead secara umum akan mempercepat tanggapan sistem dan meningkatkan stabilitas sistem, sedangkan lag akan meningkatkan akurasi state dari sistem, tapi cenderung memperlambat tanggapan sistem. Selanjutnya, diagram terdiri dari dua grafik. Salah satunya adalah logaritma besarnya fungsi transformasi, dan plot lainnya adalah plot sudut fase. Keuntungan utama menggunakan diagram Bode adalah besaran dapat dikonversi menjadi penjumlahan. Selanjutnya, metode sederhana untuk membuat sketsa perkiraan kurva magnitude log sudah tersebut. Ini didasarkan pada perkiraan asimptotik. Perkiraan itu dengan asimptot garis lurus sudah cukup jika hanya informasi tentang karakteristik respon frekuensi yang diperlukan.
Apabila diinginkan kurva yang tepat, koreksi dapat dilakukan dengan memudah ke plot asimptotik dasar. Perluas tentang frekuensi dengan menggunakan skala logaritmik untuk frekuensi ini bisa menguntungkan, karena karakteristik frekuensi paling penting pada sistem praktis. Meskipun tidak memungkinkan untuk merencanakan kurva sampai ke frekuensi logaritmiknya. Log 0 sama dengan negatif tak hingga. Keuntungan menggunakan bot diagram yang bot plot berdasarkan pendekatan asimptot memberikan kemudahan dalam metode plot kurva magnitudo logaritmik. Kedua, perkalian beberapa magnitudo pada transfer function dianggap sebagai penjumlahan, sedangkan pembagian dianggap sebagai pengurangan. Hal tersebut dikarenakan bot plot menggunakan skala logaritmatik. Ketiga, fokus pada stability, bukan pada perhitungannya. Bot plot memberikan hasil gain dan phase gain. Kelima, bot plot mencakup baik frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi. Baik, untuk selanjutnya adalah prosedur percobaannya, yaitu dosen bisa menggunakan diagram bot. Pada praktikum kali ini, di mana sebuah sistem mempunyai fungsi transfer sebagai berikut, yaitu G sama dengan AB dibagi dengan S dikali kalian kurung S tambah B tutup kurung dikali tutup buka kurung S tambah B tutup kurung, di mana A itu adalah dua angka terakhir NIM dan B adalah nomor kelompok, di mana saya dua angka terakhir NIM saya ada 20 dan kelompok saya ada kelompok praktikum saya ada 14. Windows kita udah kita ketik untuk skripnya. Sekarang terakhir untuk memunculkan sistem GS-nya kita pakai Siso tool. Oke, belkan sistem GS-nya.